Bagaimana kau ingin tahu cahaya bila tidak pernah berjalan di tengah kegelapan? Benar, dia harus melihat dunia secara holistik. Sebagai yang terasing dari kumpulan orang-orang asing, matanya masih meraba di mana muara cahaya-cahaya ini. Mega-mega kilau memekakkan retina, mendudukannya pada ketidaksanggupan yang sadistik. Kalimat itu selalu terngiang dalam pusaran kopi yang teraduk, atau jarum-jarum dinding yang tiap detiknya membunyikan suara tik, tik, tik. Sebagai orang yang nyaris setiap hari tidur kelewat malam, bangun di waktu pagi masih dibutakan kelam, jelas adalah sebuah keanehan. Apa siklus tubuhnya sedang kacau? Apa karena kandungan kafein yang overload? Atau karena abstraksi hati? Atau mungkin karena ketiganya? Yang jelas, dia merasakan saat endorfin seperti mengaduk-ngaduk potongan-potongan memori di kepalanya, yang kemudian melakukan kesepakatan jahat dengan adrenalin, hingga jantungnya terus berdebar-debar sambil senyum-senyum tentunya. Mereka mempermainkannya. Mereka yang tak lain adalah dirinya sendiri. Sial, kutuknya. Hiduplah sebagaimana orang asing, maka akan kau temukan beribu alasan mengapa engkau tetap berjalan. Kalimat ini meluncur dengan sendirinya di lautan imajinya, seperti terilhami begitu saja, mungkin jatuh dari langit. Dia menguasai salah satu bahasa Eropa, di mana mungkin itu adalah bahasa paling eksotik sekaligus paling menjelimet yang pernah ku ketahui, Prancis. Dia memiliki seekor kucing dengan ras terkuat di seantero bumi, kucing orange. Dia memiliki kemampuan dasar memainkan piano. Dia sudah bekerja. Dia tertahan. Hanya sebatas itu catatan di kepalanya, menyadur bagaimana sosok perempuan yang menghantui kepalanya. Tentu ia tak menulis perempuan itu cantik, karena toh dia memang cantik. Mungkin juga dia hanya berusaha arif dan menghindari yang namanya klise. Ia menimbang-nimbang argumentasi yang terdimensi. Pasti sang perempuan lebih daripada sekedar keparasannya. Pasti. Dia merasa harus melengkapi catatan di kepalanya sendiri. Sudah lama berselimut gelap. Mungkin ini waktunya ia mengenal cahaya. How can we know light without walking in the dark? Semburat matahari di waktu petang urung terlihat di sebuah kafe berlantai 3. Laki-laki itu merasa resah. Ia terus melihat jam di tangan kanannya. Dunia serasa buku. Waktu seperti berjalan sangat lamban. Ini adalah hari spesial baginya. Bagaimana tidak? Untuk kali pertama, dia akan bertemu langsung dengan sosok perempuan yang karakteristiknya sudah ia rangkum. Sebagian menguasai bahasa Prancis, memiliki kucing, menyukai piano, dan sudah bekerja. Jantungnya berdebar-debar, tak kalah berisik dengan suara pengunjung kafe yang lain. Dari tadi, ia terus menoleh ke arah anak tangga. Setiap kali ada tanda-tanda orang akan datang. Setiap itu juga wajahnya memancarkan ketakutan. Untuk laki-laki berusia 20 tahunan, ia merasa malu. Ia menyadari bahwa tingkahnya saat menunggu sudah seperti remaja yang masalahnya hanya seputar bangun pagi, matematika, dan perasaannya sendiri. Beruntunglah ia lekas mengambil alih suasana. Aku hanya ingin menambah catatan di kepalaku dan menjalani hidup seperti mereka yang terasing. Aku adalah seorang penjelajah, katanya dalam hati. Jelas ia bukanlah Ibnu Battuta, Marco Polo, Vasco da Gama, atau Columbus, para penjelajah abad terdahulu. Mungkin lebih tepat apabila ia disebut sebagai orang asing yang mencintai ketidakdugaan dalam hidup.
Ia mencintai resonansi tanda tanya di balik tanda tanya, rahasia di balik rahasia. Ah, itu dia, seseorang yang ia tunggu telah datang. Mereka kemudian berpindah ke meja, ke tempat yang lebih rendah. Ia pikir ini bagus, setidaknya frekuensi dialektika mereka bisa ikut membumi, mencari kesederhanaan serta kejujuran yang berserakan di lantai. Kenapa mau berkenalan dengan orang asing? Sambil membenarkan duduknya, ia bertanya mencari jawaban dari pelupuk bibir lawan bicaranya. Lalu begitulah, dua anak manusia ini beradu topik mulai dari perspektif, pengalaman, warna favorit, genre lagu favorit, masa kecil, kejenuhan, kedewasaan, dan apapun yang semuanya terkandung dalam kehidupan itu sendiri. Mereka adalah juara pada malam itu. Juara satu dalam variasi obrolan, sekaligus juara satu sebagai pengunjung yang paling berisik. Rambutnya yang panjang, tinggi semampai, dan keteduhan itu hilang kemudian bersama malam yang berdansa dengan mimpi-mimpi manusia. Selesailah pertemuan pertama kalinya itu. Si perempuan terlebih dahulu meninggalkan meja dan hanya menyisakan 2 gelas kosong dan keterpanaan dari 2 bola mata laki-laki yang mensyukuri kemisteriusan hidup. Bagaimana sekarang? Apakah ia sudah melihat bagaimana kekuatan cahaya mampu meluluh lantahkan ketiadaan? Gelap memang tak buruk, namun terang adalah jawaban dari pengelanaan yang panjang. Ia lantas menopang dagu dan merenung. Benar kata Einstein, gelap sejatinya tidaklah ada. Gelap bisa saja ada jika tak ada kehadiran cahaya. Senyum terukir di wajahnya. Yang kata perempuan tadi, kamu gak terlihat seperti usiamu. Kamu terlihat lebih muda. Namun bukanlah itu yang membuat ia tersanjung, melainkan rahasia-rahasia yang tersingkap dari tabirnya. Dia menyukai warna hijau. Dia seorang Aquarius. Dia gagal berlibur ke Bali. Dia bisa menonton bioskop 2 kali dalam sehari. The Holiday adalah film favoritnya. Dia vegetarian. Dia suka pedas. Kadangkala dia jenuh dengan kota ini. Dia seorang yang percaya dengan prinsipnya. Dia menyukai renang. Dia memakai jam di tangan kiri. Dia tak boleh pulang dari jam 10 malam. Dia sangat mencintai orang tuanya. Sempurna. Rangkuman soal sosok perempuan itu telah bertambah. Namun, kini ia seperti berdiri di tengah kegamangan. What I am thinking, I'm just a stranger.